Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Kepala Program Studi Ilmu Quran dan Tafsir, Bapak Andri Nirwana. Kami juga ucapkan selamat datang kepada yang kami hormati Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Prodi Ilmu Quran dan Tafsir, Saudara Rahmat. Tak lupa kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta dalam acara Diklat HMP IKT 2021 yang diselenggarakan pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, hingga Rabu 8 Desember 2021 yang bertempat pada Google Meeting. Sebelum memulai acara pada sore hari ini, terlebih dahulu marilah kita senantiasa mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta nikmatnya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan hingga dapat berkumpul dalam acara diklat ini meskipun secara daring. Dengan mengusung tema menanam spirit Al-Quran untuk HMP yang berkemajuan. Semoga dengan niatan yang baik ini kita semua mendapatkan ridhonya dan mudah-mudahan dilancarkan hingga penghujung acara. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau pada saat yaumil kiamah kelak. Baik, untuk memperlancar jalannya acara pada pagi hari ini, dihimbau kepada seluruh peserta untuk dapat memastikan kamera video dalam keadaan on dan memastikan mikrofon dalam keadaan off atau silent selama berlangsungnya acara. Baik, sebelumnya memulai acara, saya akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang akan diawali dengan pembukaan dan tilawah, kemudian dilanjutkan dengan sambutan-sambutan, lalu akan ada informasi yang akan disampaikan oleh MOT. Setelah itu penutup, dan selanjutnya adalah acara inti yang akan dipandu oleh moderator-moderator di setiap materi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Huda sebagai Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara diklat ini hingga selesai. Hadirin sekalian, kita akan memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Agar acara berlangsung dengan lancar dan juga bermanfaat bagi seluruh peserta yang hadir, marilah bersama-sama kita memulai acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada Saudara Azizi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون Sadaqallahul Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Azizi. Selanjutnya adalah
Saya persilahkan kepada Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Prodi Ilmu Quran dan Tafsir, Saudara Rahmat untuk memberikan sambutan. Kepada Saudara Rahmat kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanahu wa ta'ala. Yang mana sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk kemudian bersama-sama memenuhi panggilan panggilan untuk menuntut ilmu, pendidikan di ILAT, seperti itu. Salawat beserta salam terlebih pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutus ke permukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Nah, sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Kaprodi Ustadz Andre Nirwana yang pada kesempatan kali ini sudah berkesempatan hadir, yang kemudian nanti memberikan sambutan sekaligus membuka acara Diklat HMP IKT tahun 2021 ini. Kemudian yang kedua, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman panitia, ketua panitia dan seluruh jajaran kepanitiaan Diklat ini yang kemudian itu masih bersemangat sampai detik ini untuk kemudian menyukseskan kegiatan ini, yang kegiatan ini merupakan kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk kemudian calon pengurus ini nanti melanjutkan pada jenjang kepengurusan berikutnya. Yang selanjutnya, pendidikan diklat kali ini mungkin teman-teman bertanya kenapa kemudian diadakan secara online. Nah, melihat situasi yang ada, kami memutuskan untuk tetap melaksanakan kegiatan ini secara secara daring, sehingga situasi dan suasana saat ini menjadi pendidikan tersendiri bagi kita. Itu bagaimana kemudian kita memikirkan langkah-langkah yang itu bisa kita gunakan untuk menyesuaikan dengan situasi yang ada, hingga kita bisa berpikir lebih luas lagi, kita berpikir lebih terbuka lagi dengan keadaan, tidak kemudian dikekang dan dibungkus oleh rumitnya keadaan seperti itu. Jadi melihat ayat yang dibacakan oleh saudara Azizi tadi itu adalah ayat-ayat yang mungkin kalau saya sendiri mengatakan bahwasanya ayat itu mampu membuka pola pikir kita untuk lebih luas lagi. Ayat itu kan beberapa tafsir, ku anfusikum wa ahlikum nar, itu kan waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya batu, kemudian itu dimaknai sebagai manusia dan sesembahannya. Tapi kalau kemudian kita maknai ayat itu dengan pendekatan geografis, batu itu dimaknai betul-betul sebagai batu, ya ketika batu itu dipanaskan akan betul-betul panas seperti itu. Maka itulah kenapa kemudian kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggunakan pikiran kita, menggunakan akal-akal kita untuk kemudian menggali dua sumber berislam kita, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, mungkin saya tidak akan berpanjang lebar pada sambutan kali ini. Saya ingin berpesan kepada teman-teman sekalian agar tetap bersemangat untuk mengikuti diklat ini sampai di akhir, karena banyak pelajaran-pelajaran yang kemudian akan teman-teman dapatkan di sini yang itu mungkin saja tidak didapatkan di bangku perkuliahan formal seperti itu. Dan karena berorganisasi itu adalah kesengsaraan yang menjelma menjadi pelipur lara ketika kita ruwet atau susah dalam memaknai hidup seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Nun wal qalami wa masturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan kepada Kepala Program Studi Ilmu Quran dan Tafsir, Bapak Andri Nirwana, untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara diklat pada hari ini. Kepada Bapak Andri, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ashabi ajma'in. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan di sore hari ini di layar ya.
kemudian syukur juga tidak ada kurang dan sesuatu pun ya, untuk berkomitmen istiqamah ya dalam berorganisasi. Sore ini dibuktikan dengan bersedia untuk berhadir sebagai pembukaan acara pendidikan dan pelatihan dasar HMP IKT PAYUMS tahun 2021. Kemudian tidak lupa pula senantiasa kita bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan bersalawat maka akan memudahkan segala urusan-urusan kita, terutama nantinya pada urusan yang menyangkut daripada urusan akhirat nantinya. Baik para mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai kata sharing ya pembukaan acara hari ini, mungkin sekarang kita dalam berorganisasi itu terasa susah ya, terasa payah dalam artian mengatur manusia ya, menginginkan manusia itu seperti yang kita katakan. Nah, terkadang mendapat semacam halangan dalam mewujudkan itu, karena manusia ini tipikalnya dia ya manusia, bukan barang. Tapi kalau kita menganggap manusia itu barang, maka itu tidak sulit gitu ya. Maksudnya di sini adalah mengatur manusia itu jangan selalu kita berharap untuk sebuah tujuan yang pas begitu. Jadi kita harus berusaha untuk mencari persentase berhasil dan persentase tidak berhasil. Dan itu harus kita syukuri terhadap keberhasilan dan ketidakberhasilan itu. Nah, terkadang kita orang akademisi ya secara idealis maunya begini semuanya. Akan tetapi tidak bisa kita wujudkan seperti itu. Nah, makanya dengan berorganisasi ini, walaupun nanti teman-teman ya mendapati posisi-posisi sebagai apapun, baik anggota ya ataupun wakil dari ketua ya atau ketua sekaligus ya, itu hendaklah melaksanakannya secara sabar. Itu pesan saya, sabar. Nah, artinya sabar di sini tetap ya endurance-nya atau ketahanannya itu tetap harus dijaga. Jangan awal-awal 100 hari mulai itu baru semangat-semangat ya. Setelah 100 hari sudah kendor. Jangan begitu ya. Karena ini adalah latihan untuk menuju orang-orang sukses ya. Hindari untuk ada pengaruh ataupun apapun ya, seperti misalnya ada iming-iming ini, iming-iming itu ya. Itu diusahakan untuk bisa kita hindari. Karena kalau ada iming-iming ini, iming-iming itu, dia tidak akan tercipta leader yang paripurna. Itu leader iming-iming jadinya ya. Leader iming-iming, tidak tercipta karakter leader yang paripurna. Nah, yakinlah para mahasiswa, wadah organisasi itu adalah untuk membentuk karakter leader itu sendiri. Anda bisa tidak, misalnya disuruh untuk memimpin sebuah acara, silahkan dipimpin, coba buat, bisa tidak? Bagaimana cara memanajemen orang, bagaimana cara menggiring orang, bagaimana cara menghimpun dana, bagaimana itu semuanya ada ilmunya di organisasi itu. Bagaimana kita cara berkomunikasi dengan orang yang punya dana, bagaimana cara merasionalisasikan program kepada orang yang punya dana, itu semuanya adalah bisa kita sebut adalah seni dalam mengorganisir sebuah agenda acara besar misalnya. Dan itu tidak didapat kalau tidak dalam latihan-latihan seperti ini salah satunya. Maka daripada itu ya, jadi barengan dengan belajar ya, kuliah serta berorganisasi,
itu akan mewujudkan manusia yang berhasil secara sosial dan berhasil secara akademik. Nah, banyak teman-teman saya yang dulu ya kuliah ya membangun organisasi yang bagus, sehingga ketika modal sosialnya sudah bagus, dia akan mudah mendapatkan keinginan dia tentunya setelah dia kuliah. Yang mudah mendapatkan dana untuk dia S2, mudah untuk mendapatkan dan lain-lain sebagainya. Makanya kami harapkan tetap optimis ya, belajar untuk memupuk modal sosial demi kemajuan kita bersama. Baik para mahasiswa, mungkin akhirnya saya selaku Ketua Prodi Ilmu Al-Quran Tafsir menyatakan bahwa kegiatan pendidikan dan pelatihan dasar HMP IKTIFA UMS 2021 kita nyatakan dibuka. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Andri yang telah memberikan sambutan dan sekaligus membuka acara pada sore hari ini. Selanjutnya adalah sambutan oleh Ketua Panitia kepada Saudara Akbar. Kami persilakan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari sore hari ini kita bisa berkumpul untuk membuka dan memulai agenda kita pendidikan dan pelatihan HMP IKT Ilmu Quran Tafsir tahun 2021. Terima kasih saya ucapkan pada Kepala Kaprodi Ustadz Andri Nirwana yang telah hadir dan sekaligus sudah membuka acara pada sore hari ini sehingga kita bisa memulai dan bisa melaksanakan agenda-agenda selanjutnya yang insya Allah bisa kita laksanakan dengan baik. Kemudian langsung saja sedikit yang saya sampaikan mengenai tema yang kita angkat pada diklat tahun ini, yaitu menanamkan spirit Al-Quran untuk HMP yang berkemajuan. Nah, melalui tema ini sendiri kita berharap pada teman-teman semua bisa memaksimalkan potensi kita sebagai mahasiswa ilmu Quran dan tafsir yang mendalami ilmu Al-Quran tersebut sehingga kita bisa benar-benar memasukkan makna spirit Al-Quran itu pada kehidupan kita dengan mengimplementasikan dengan sebaik-baiknya dan mengaplikasikan pada seluruh agenda kita setiap dalam keseharian kita sehingga kita bisa mendorong HMP ini, organisasi ini agar kedepannya semakin lebih maju lagi karena dengan spirit Al-Quran itu yang telah menyentuh, yang telah memasuki atau mencakup segala aspek kehidupan kita, semoga itu bisa membawa kita ke dalam kondisi yang lebih baik, dalam kondisi yang lebih bagus lagi dalam kita berorganisasi maupun kita berkehidupan sehari-harinya. Kemudian diklat ini insya Allah kita akan laksanakan selama 3 hari ini, besok, dan juga lusa. Dengan harapan semua dari kita bisa mengikuti dengan baik, bisa mengikuti dengan memaksimalkan waktu kita, memaksimalkan potensi diri kita dalam mengikuti agenda ini sehingga kita bisa menuai hasil di akhir nanti, kita bisa menikmati ilmu yang telah diajarkan pada agenda hari ini yang kemudian berimbas kita bisa memajukan HMP IKT di tahun mendatang maupun di organisasi-organisasi lainnya yang kita ikuti. Mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf.
Hadza sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Akbar yang telah memberikan sambutan. Baik, selanjutnya kita akan ada penyampaian informasi oleh MUT kepada yang bertugas. Kami persilakan. Oke, bismillah. Teman-teman, ini mohon maaf ya, untuk rundown agak diubah. Jadi pemateri kan harusnya sore ini Mas Riza ya, dilukir. Tapi karena dua-duanya juga ada acara yang mendadak lah kesannya. Jadi untuk materinya kita ganti malam hari semua ya. Mungkin habis isaan itu materi 1, terus dilanjut ke materi kedua. Begitu ya. Sebelumnya kami mohon maaf untuk ketidaknyamanannya. Selanjutnya mungkin ada arahan dari yang lain. Terima kasih. Cek, baiklah. Sekali lagi dengan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman yang berbahagia pada sore hari ini, perkenalkan saya Rahmat. Pada posisi ini saya tidak berdiri sebagai seorang ketum, akan tetapi berdiri sebagai seorang Master of Training di kegiatan diklat HMP ini. Mungkin pada sore hari ini kan dikarenakan kita belum masuk untuk materi, mungkin kita bisa masuk pada pembentukan ketua forum online-nya seperti itu. Nah, kira-kira dari teman-teman sepakatnya gimana? Apakah kita bentuk presiden forum untuk perempuan dan wakil presidennya dari yang laki-laki atau sebaliknya? Kira-kira dari teman-teman peserta bagaimana? Halo? Mungkin langsung saja karena daripada kita menunggu lama lagi, dari presiden forum online-nya kita ambil dari laki-laki. Mungkin dari teman-teman ada usul nama untuk kemudian satu orang menjadi presiden forum yang nanti akan mengkoordinir teman-temannya ketika untuk masuk forum dan lain sebagainya, mengkoordinir kekondusifan forum nanti ketika forum itu akan berlangsung dan sedang berlangsung seperti itu. Mungkin ada yang mengajukan diri untuk menjadi press forum. Ini ada usulan nama ini, Muhammad Iqbar. Bagaimana? Orangnya ada nggak di forum ini?
Mungkin dari teman-teman bisa on cam dulu biar kelihatan semua. Yang nggak bisa on cam nggak apa-apa. Cuman yang bisa on cam diharapkan untuk on cam seperti itu. Mungkin untuk saran nama tadi ada lagi selain Muhammad Iqbar. Doli gimana Doli? Siap jadi presiden forum? Muhammad Ihsan. Nah mungkin karena Doli tadi sempat angkat tangan, mungkin Doli Itu siap salah jadi Avenger itu mas. kayaknya itu kesalahan itu bisa jadi petunjuk bahwasanya Doli itu siap jadi presiden forum. Gimana? Saya kerjanya ngapain aja itu bang? Nah ini tak kasih tahu. Setuju Doli. Tak kasih tahu. Kerjanya presiden forum itu nanti mengkoordinir teman-temannya. Kalau misalnya belum masuk grup di obrak-abrik di grup WhatsApp-nya untuk masuk di grup Meet-nya. Intinya kerja dari presiden forum itu mengkoordinir teman-temannya seperti itu. Gimana Doli? Karena tadi sudah angkat tangan. Setuju Bang Doli. Oke. Mungkin yang sepakat kalau Doli jadi presiden forum bisa mengajukan raise hand di Meet-nya seperti itu. Siap Bang Doli aja Bang. Oke. Oke, karena banyak karena banyak yang sepakat bahwasanya Doli dijadikan sebagai presiden forum, maka pada kesempatan kali ini kita sepakati ya Doli sebagai presiden forum pada Diklat HMP IKT tahun 2021. Alhamdulillah. Nah, sekarang untuk tata tertibnya. Nah, untuk membahas tata tertibnya, saya persilakan kepada presiden forum untuk kemudian memandu teman-temannya untuk membahas tata tertib forum, apa saja yang dibolehkan di forum, apa saja yang disepakati dan lain sebagainya. Silakan Pak Pres. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini saya salah angkat tangan ini mas. Oke, gini teman-teman sekalian, kira-kira untuk diklat pada kesempatan kali ini apa saja yang harus kita sepakati, misalnya mengenai tata tertibnya gitu. Saya juga kurang paham mengenai bagaimana tata tertib forum-forum yang ada di yang ada di internet ini gitu, itu online ini gitu. Kira-kira apa-apa saja yang harus kita sepakati gitu. Silahkan teman-teman ingin memberikan usulan. Ayo, keputusan ada di teman-teman itu. Tapi keputusannya ya harus rasional. Misalnya masuk room 15 menit sebelum harus masuk, itu harus teman-teman putuskan seperti itu. Tentang pakaiannya dan lain sebagainya itu teman-teman harus putuskan. Nah, itu udah ada arahannya sama Kanda Ketum kita. Silakan teman-teman, apabila ada ingin memberikan pendapat, opsi atau lain sebagainya, silahkan. Bagaimana teman-teman? Apakah teman sekarang masih atau ada yang udah atau ada yang baru buka habis itu tidur? Ayo mungkin teman-teman bisa usul ini yang harusnya itu ada. Silakan. Ini apa perlu kita tunjuk satu lagi untuk kemudian menjadi wakil dari presiden forum? Wah, itu bagus banget itu, Mas. Sekretaris mungkin ya, Mas. Iya benar-benar sekretaris lah untuk kemudian mendampingi Pak Pres ketika kemudian mengkoordinir teman-teman yang berada di forum. Kilau aja Bang, tadi dia ngomong juga sekretaris tuh. Nggak mungkin karena presnya dari Nama lagi, Mas. boleh mengusulkan nama, mungkin karena presnya dari laki-laki, mungkin Itu tadi wapresnya dari perempuan boleh.
Ya mungkin itu tadi ada yang mengusulkan 10 menit gitu kan lah. Itu bisa lah Iya mungkin buat sekretaris kan sudah boleh. Dari kesepakatan diperlihatkan teman-teman, nilai kritisnya gitu. dari kesepakatan teman-teman lagi, kira-kira sepakat nggak yang mengajukan tadi itu dijadikan sebagai apa namanya sekretaris press di forum diklat online ini? Kalau sepakat angkat tangan. Ini yang sepakat ada wakilnya, Mas. Yang sepakat ada wakilnya dan wakilnya itu yang mengajukan 10 menit sebelum dimulai, Mbak Azidah Humairah. Sepakat ya? Oh, banyak yang angkat tangan. Berarti sepakat. Sepakat. Nah, sip. Oke, bagaimana? Mungkin salah. Zida, siap nggak Saya salah. jadi sekretaris press diklat online pada kesempatan kali ini? Allah. Oh, insya Allah, sip. Oke. Jadi tugasnya dari sekretaris ini adalah kemudian mencatat dan mendampingi Pak Presnya untuk kemudian mengkoordinir teman-teman. Kalau misalnya Pak Pres berhalangan, berarti Zida yang harus mengontrol teman-teman seperti itu. Jadi harus ada koordinasi antara pres dan sekpres atau wapres itu sendiri. Nah, mungkin sudah ada satu usulan yang nanti kemudian akan teman-teman sepakati. Mungkin bisa diusul lagi peraturan-peraturan yang kita gunakan di dalam forum diklat online ini. Baru satu, silakan ditambah. Mungkin bisa makan sambil materi dan lain sebagainya. Mungkin itu teman-teman sepakat nih. Tuh bagaimana teman-teman? Kalau rasa di bisa, Mas. Ya, bagaimana teman-teman? Ataupun yang untuk usulan satu ini kita sepakati setiap ada usulan kita sepakati atau kita tunggu usulan yang lain dulu, Mas? Bagusnya, Mas. Bagusnya tunggu usulan lain dulu. Paling tidak ada 5 kesepakatan lah, baru disepakati satu-satu. Kira-kira yang ini disepakati nggak? Kalau misalnya disepakati, kira-kira ada yang dirubah nggak seperti itu? Oke. Silakan teman-teman. Silakan dikoordinir, Pak Pres. Untuk saat ini udah ada 2 opsi. Ini ada 10 menit sebelum dimulai kata Mbak Zidah Rahimah tadi. Soal yang opsi kedua itu ada tidak dibolehkan makanan berat tapi ngemil boleh gitu. Silakan teman-teman. Kalau masalah baju kira-kira gimana itu? Ya monggo teman-teman sepakat. Bagaimana kira-kira? Intinya sopan. Sopan gitu. Sopan dalam arti kata harus kemeja atau boleh pakai kaos kerah atau lain sebagainya atau gimana itu kira-kira? Kalau kaos mungkin yang baju Tauhid Palestina tuh. Tauhid Palestina. Gimana kira-kira? Mungkin kalau saya masuk dikit. Apa namanya? Yang luas. Boleh, cuman harus yang bergerak lah seperti itu agar kemudian tetap terjaga, karena kan kita posisinya pendidikan dan pelatihan. Nanti kan biar apa namanya marwah seorang penuntut ilmu itu nampak seperti itu. Nggak boleh pakai kaos oblong lah.
Tuh teman-teman, salah satu opsinya gitu. Salah satu saran dari Mas Ketuanya. Baju bebas sopan dan minimalnya itu pakai baju kaos yang berkerah gitu. Tapi nanti teman-teman sepakati lagi gimana bagusnya. Itu di room udah ada masukan lagi itu. Oke, ini ada usulan dari Iqbar Rozaki, mematikan mic ketika materi berlangsung dan diusahakan on cam. Ini kita masuk ke dalam dulu ya. Maksimal 5 lah teman-teman mengajukan peraturan dari teman-teman peserta. Selebihnya peraturannya sudah tersediakan seperti itu. Paling tidak dari teman-teman itu mengajukan 5 peraturan yang harus disepakati teman-teman sendiri. Ya, untuk sekarang ini udah ada 4 peraturan yang insya Allah akan kita sepakati. Tinggal satu lagi gitu yang kira-kira yang akan kita sepakati. Silakan teman-teman sekalian ingin memberikan usulan. Mbak sekretarisnya udah ngelis panjang-panjang ya, insya Allah. Atau Mbak? Dia tidak mencela atau memotong pembicaraan, tidak meninggalkan diklat. Oke. Nah, monggo, itu sudah ada beberapa peraturan-peraturan, silakan dibacakan oleh entah itu dari sekretaris pres atau pres yang membacakan, kemudian diajukan ke teman-teman forum di Diklat Online ini apakah disepakati atau tidak. Silakan. Oke. Biar saya rangkum dulu ya Mas ya. Di sana ya, tadi ada 10 menit sebelum dimulai udah masuk room gitu kan. Selanjutnya ada tidak dibolehkan makanan berat gitu, usulan dari Mas Kilau, makanan berat. Jadi kalau ngemil itu boleh. Selanjutnya itu ada baju bebas sopan. Baju bebas sopan ini ya minimalnya gitu. Yang salah satu usulan dari ketum kita itu minimal baju baus berkerah gitu. Karena kita sendiri yang dalam pendidikan ya. Yang membedakan itu cuma kita berada di rumah aja, tapi diklatnya keseriusan kita mengikuti diklatnya sama gitu. Terus mematikan mic ketika materi berlangsung dan diusahakan on cam. Terus ada tidak mencela atau memotong pembicara. Terus ada tidak meninggalkan diklat kecuali izin gitu. Izin. Terus mematikan mikrofon. Terus jika ada instruksi silakan raise hand atau di grup chat gitu. Raise hand. Kira-kira Mbak Sekretaris ada rangkum nggak kita atau ada catat nggak kira-kira ini Mbak? Gimana? Yang ada Mbak catat nggak kira-kira? Ini ada tanggal. Yang ada Monggo dibacain satu-satu, dilemparkan ke teman forum, sepakati apa enggak. Poin-poinnya dibacakan. Setelah dibacakan satu poin, dilempar ke grup. Ini sepakat enggak? Kalau sepakat,
di checklist atau diapain lah biar itu sudah ditahu bahwasanya kesepakatan itu sudah disepakati bersama gitu. Monggo. Oke, teman-teman, saya kembali bacakan opsi dari teman-teman sekalian yang sudah saya rangkum. Itu ya tetap pertama itu yang apa namanya itu? Yang salah satu yang diusulkan yang pertama itu kita udah masuk ke dalam room 10 menit sebelum acara gitu. Bagaimana teman-teman? 10 menit sebelum acara kita udah masuk ke dalam room. Bagaimana itu teman-teman? Apakah forum sepakat gitu? Saya rasa kalau 10 menit terlalu cepat, gimana kalau 5 menit saja? Gimana Mas Silau? Terlalu cepat rasanya? Gimana teman-teman? Yang lain? Kalau mau kalau sepakat ya silahkan sepakat. Kalau jika tidak disepakati atau belum disepakati ya silakan opsinya seperti apa gitu. Gimana yang terbaik gitu. Nah, gitu. Ada saran dari Mas Kilau. Dia mengatakan 5 menit sebelum acara dimulai udah masuk room. Bagaimana teman-teman? Kita netapin yang 10 menit ini aja atau ya kita ini kan yang 5 aja gitu, 5 menit. Kalau bagi Mas Kilau tadi, sebagaimana yang dikatakan Mas Kilau 10 menit gitu ya, itu terlalu cepat gitu. Mau tahu seperti itu. Dan 5 menit itu udah pas gitu. Sebelum acara kita udah, tuh, ada yang mau sekali 5 menit gitu. Silakan teman-teman. Oh, bagaimana? 5 menit. Nah, ini udah ada 3 orang mengatakan. Masanya kalau ini ada juga masanya kalau ditulis 5 menit nanti pada masuknya nggak sesuai. Oke. Bagus juga. Silakan saya kembalikan kepada teman-teman sekalian. Waktu atas terlambatan. Oke. Bagus juga. 5 menit masuk tapi ya maksimal terlambatnya berapa gitu. Oke, silakan. Gini. Teman-teman masih 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 membersamai pada sore hari ini kan? Nggak jadi nggak tidur. Oke, saya setuju tapi diberi waktu batas keterlambatan yang masih yang tadi. Bagaimana teman-teman? 10 menit tadi ada apa? 5 menit gitu ya. Sepertinya banyak yang memilih ke 5 menit sepertinya ya. Sekarang gini, yang setuju 5 menit bagaimana? Apakah forum sepakat apabila 5 menit sebelum masuk kita udah masuk 5 menit sebelum materi kita sudah masuk ke dalam forum, apakah forum sepakat? Sepakat. Oke. Oh, ada Ustadz Abdullah Tohar aja. Insya Allah. Oke. Sepakat ya. Yang lain gimana? Sepakat 5 menit. Oke, sepakat. Di 5 menit sebelum masuk materi ya. Materi. Oke. Selanjutnya tidak dibolehkan makanan berat kecuali ngemil. Itu bagaimana teman-teman sekalian? Apakah teman-teman sepakat gitu? Jika sepakat serahkan sepakat, jika tidak ya serahkan mengapa tidak sepakat gitu. Alasannya apa gitu. Setuju. Wah, ini baru keluar sepakat-sepakatnya. Ya gitu.
Jadi kita sepakati ya yang 5 tadi, yang 5 menit belum masuk materi. Selanjutnya kita ke opsi selanjutnya. Itu tidak boleh makan makanan yang berat gitu. Kecuali ngemil. Itu ada salah satu opsi dari Mas Kilau. Bagaimana teman-teman sekalian? Apakah forum sepakat gitu? Sepakat. Sepakat. Oh, sepakat juga. Bagaimana? Peraturan ya. Oke, sepakat ya. Sepakat. Oke. Jadi peraturan yang kedua adalah tidak boleh makanan yang berat, tidak dibolehkan memakan makanan yang berat. Selanjutnya, teman-teman sekalian, kita masuk ke opsi yang ketiga tentang peraturan baju bebas sopan gitu. Dan di dalam baju bebas sopan ini ada salah satu opsi dari ketua kita, minimalnya itu kita pakai baju yang kaos berkerah gitu. Bagaimana itu kira-kira teman-teman? Sepakat. Apakah forum sepakat ini? Gimana Ustadz Toha? Sepakat. Oke. Banyak sepakat ya, teman-teman? Oke. Sepakat. Minimal baju kaos berkerah gitu. Oke, udah banyak yang sepakat Iya, ya. sepakat. Sepakat. Oke, berarti peraturan yang ketiga adalah peraturan yang ketiga adalah baju bebas sopan minimal berkerah ya. Minimal berkerah. Oke. Lanjut opsi yang selanjutnya itu mematikan mic ketika materi berlangsung dan diusahakan on cam gitu. Bagaimana itu teman-teman? Kalau mematikan mic ketika materi berlangsung sih saya rasa itu memang udah jadi peraturan atau tidaknya itu ya biasanya ya harus lah gitu kan. Kalau enggak nanti ada pada masalah gitu di Google Meet-nya gitu. Tapi kalau tentang mengusahakan on cam itu gimana teman-teman? Kira-kira? Nah, tuh. Usahakan on cam. Ya, diusahakan on cam. Nah, tahu kalau yang sepakat bisa kita sepakati kalau ini dari Mas Ketuanya itu wajib on cam gitu ya. Wajib on cam itu udah peraturannya sudah disepakati. Misalkan on cam, diusahakan on cam gitu. Sudah menjadi peraturan tetap. Jadi itu kira-kira nggak perlu dibahas lagi ya Mas Rahmat? Nggak usah. Itu wajib on cam kalau bisa. Siap Mas. On cam. Selanjutnya di situ ada opsi dari sekretaris kita itu tidak mencela atau memotong pembicara. Sesi tanya jawab akan diberikan setelah dipersilahkan gitu. Itu teman-teman. Bagaimana itu kira-kira? Mungkin lebih tepatnya menyela Pak Pres, bukan mencela. Oh, oke. Siap Mas. Menyela gitu. Ya, redaksi menyela. Tidak menyela atau memotong pembicaraan.
sesi tanya jawab akan diberikan kepada setelah dipersilahkan gitu. Oke, apakah forum sepakat? Sepakat. Oke, sepakat. Iya kan, ini sepakat kan? Yang ngomong cuma 3 orang. Yang ngisi sepakat, tulisan sepakat itu cuma 5 orang. Yang selebihnya nggak tahu kemana ini. Oke, sepakat ya? Kita sepakati ya kita. Tidak tidak menyela atau memotong pembicaraan. Memotong pembicara. Oke. Lanjut. Tidak meninggalkan diklat atau izin keluar. Itu bagaimana itu, Pak Ketua? Itu bukannya sudah menjadi peraturan gitu? Ya, itu sudah menjadi peraturan, tidak meninggalkan diklat tiba-tiba. Kalau bisa izin dan lain sebagainya. Itu sudah menjadi peraturan tetap. Oke, jadi tidak perlu kita bahas lagi ya, karena itu udah menjadi peraturan gitu. Selanjutnya, mematikan, ini ada opsi dari Mas Isan tadi, mematikan apa ini? Matikan mikrofon. Sama ini ya, mematikan mikrofon. Sama tadi. Oke, kita lanjut aja. Apabila ingin bertanya itu sebaiknya raise hand ya namanya. Raise hand. Nah, jadi. Jika ada instruksi silakan raise hand atau di grup chat gitu. Bagaimana teman-teman? Itu rasanya begitu bagaimana? Raise hand. Itu rasanya udah menjadi peraturan alam lah kira-kira ya. Kalau misalnya ada usulan ya kita angkat tangan dulu ya. Atau memang harus kita sepakati juga. Bagaimana Mas Rahmat? Secara etika forum ya seperti itu. Kalau misalnya mau bertanya agar kemudian tidak tabrakan ya angkat tangan. Atau minimal ada kode lah kalau mau berbicara seperti itu. Nah, gitu teman-teman. Ya kita sepakati atau udah lanjut aja gitu. Ini kan udah menjadi etika sendiri gitu. Ketika berbicara, ketika kita di dalam forum, salah satunya forum di apa ini? Filmit ini. Ya, sepakat. Sepakat ya. Selanjutnya di situ ada opsi tidak dimatikan kamera. Kalau saya rasa ini tidak mematikan tidak mematikan kamera kecuali ada sesuatu hal yang urgent gitu. Ini udah menjadi ketentuan dari panitia sendiri gitu. Karena sebagaimana yang udah dikatakan oleh Mas Rahmat tadi, diusahakan untuk on cam. Jadi itu sekiranya tidak usah diapakan lagi, tidak usah ditetapkan lagi. Dan tadi Mas atau Mbak sekalian, tuh di pembahasan yang pertama tadi 5 menit sebelum masuk materi gitu diharapkan kita masuk gitu. Dan keterlambatannya kira-kira itu berapa? Berapa menit setelah materi atau bagaimana? Kira-kira keterlambatan kita masuk itu? Ya ini kan terkadang kita buat peraturan ini untuk kita langgar. Nah, kan tapi ini kan kita berusaha untuk kemudian menerapkan nilai-nilai Al-Quran di dalam diri kita dengan kemudian menerapkan teologi Al-Asr yang itu berbicara tentang waktu seperti itu ya. Itu artinya kegiatan ini kan pendidikan dan pelatihan bagaimana kemudian teman-teman mendidik diri sendiri terutama untuk kemudian tepat waktu sebagai bentuk nyata
sebagai bukti nyata dari penerapan nilai-nilai Al-Quran itu sendiri. Kira-kira seperti itu. Nanti kalau misalnya kita tetapkan lambatnya minimal seperti ini, nanti itu pasti banyak yang lambat. Nanti peraturannya nggak usah dipatok lambat minimal berapa menit. Nanti peraturannya ditetapkan saja masuk room apa itu 5 menit sebelum kegiatan harus masuk room seperti itu. Nggak usah ditetapin minimal lambatnya seperti apa. Nanti pasti kalau sudah ditetapkan peraturan seperti itu saya rasa peraturan yang kemudian untuk mengafirmasi teman-teman agar lambat seperti itu. Nah, kalau bisa on time. Oke, siap, Mas. Kaidahnya itu ya, kita bikin peraturan. Kira-kira bisa saya bacakan ya beberapa tata tertib yang sudah kita tetapkan gitu, kita sepakati. Yang pertama tadi kita sudah masuk ke dalam room 5 menit sebelum masuknya materi gitu. 5 menit sebelum berlangsungnya materi. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak dibolehkan memakan makanan berat. Silahkan kalau mau Mbak Sekretaris, silahkan untuk catat gitu ya Mbak ya. Yang pertama tadi 5 menit sebelum masuk materi. Yang kedua, tidak dibolehkan memakan makanan berat gitu, kecuali ngemil. Yang ketiga, baju bebas sopan, minimalnya baju kaos berkerah gitu. Itu minimalnya, karena kita harus memenuhi adab dalam pendidikan atau dalam menuntut ilmu ini. Selanjutnya, tidak menyela atau memotong pembicara. Jika ada sesuatu yang ditanyakan ataupun lain sebagainya, itu silahkan ketika sudah dipersilahkan. Dan setelahnya ada raise hand. Raise hand itu ya itu apabila kita ingin menyampaikan pertanyaan atau menyampaikan sesuatu, hendaknya kita angkat tangan dulu atau di chat di pesannya di sini gitu. Itu kira-kira teman-teman sekalian. Ada yang ingin ditanyakan kira-kira untuk tata tertib ini? Bagaimana teman-teman? Selain apa lagi yang harus kita sepakati? Itu kira-kira ya tata tertib ya? Iya, boleh. Oke. Nanti sekarang mungkin sedang dicatat ya Mbak Sekretaris. Kan sudah dari tadi. Oh, Masya Allah. Siap. Cepat sekali ya, Masya Allah. Oke. Itu yang telah kita sepakati. Bagaimana Mas Ketua, Mas Rahmat? Apa kira-kira yang harus kami sepakati lagi kira-kira gitu? Cukup. Oke, terima kasih ya Mas. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan lagi kepada Ustadz Ahmad Hafizahullah Ta'ala. Nah, terima kasih. Mungkin bagi teman-teman yang baru bergabung, tadi kan sudah sempat terjadi pergolakan batin karena penunjukan pres dan wapresnya. Dan alhamdulillah dari pergolakan batin tadi terpilihlah Pak Presiden kita Ustadz Doli dan Ibu Wapres kita Ustazah Zidah, yang kemudian itu nanti bertugas sebagai koordinator teman-teman forum seperti itu. Jadi mungkin forum kita sore hari ini cukup sampai di sini. Nanti teman-teman kita mulai materi pertama itu 7:30, 19.30. Nah, sesuai kesepakatan 5 menit sebelum itu teman-teman harus sudah masuk di dalam forum. Paling tidak mepet mulai teman-teman sudah ada di dalam forum seperti itu. Jadi kita harus bisa membantah teori yang
banyak berkembang di organisasi, peraturan dibuat untuk dilanggar. Itu harus kita patahkan di HMPI karena lagi-lagi tujuan kita untuk menerapkan nilai-nilai Quran terkhusus pada teologi Al-Azhar yang kemudian itu dibangun oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk kemudian mengembangkan Muhammadiyah. Dan bukan hanya Kiai Haji Ahmad Dahlan, banyak kemudian ulama-ulama kita itu mengedepankan atau memprioritaskan teologi Al-Azhar untuk kemudian menjadi landasan teologis agar kemudian tetap memanfaatkan waktu yang ada. Mungkin itu saja dari saya bukan sebagai ketum tapi sebagai Master of Training pada kesempatan kali ini. Nanti kita bertemu lagi pada jam 19.30 sebentar malam Mbak Isya. Nanti untuk Pak Pres dan Bu Wapres diharapkan untuk mengkoordinir teman-temannya untuk masuk di dalam forum sesuai dengan peraturan yang sudah disepakati tadi. Nah, mungkin itu. Terima kasih teman-teman semua yang sampai saat ini masih bertahan di forum online ini. Lagi-lagi situasi seperti ini mendidik kita, bukan hanya pendidikan di diklat online, tapi situasi juga menjadi guru terbaik bagi kita untuk kemudian mengupgrade atau menambah pengetahuan kita, baik itu pengetahuan yang bisa diindrah oleh orang lain maupun pengetahuan yang ada di dalam diri kita. Mungkin sekian, semangat untuk diklatnya 3 hari ini meskipun kita online, tapi dimaksimalkanlah kegiatan online ini yang kemudian bisa untuk menambah wawasan kita dalam berorganisasi. Billahi sabil haq, fastabiqul khairat, nun wal qalam ya masturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika sampai Terima kasih kepada MOT dan Presiden yang telah menyampaikan informasi dan juga diskusi peraturan pelaksanaan diklat yang akan dilaksanakan pada waktu mendatang. Sebelum menutup pembukaan acara diklat pada sore hari ini, izinkan saya akan membacakan peraturan yang sudah disepakati. Yang pertama, masuk Zoom 5 menit sebelum dimulai. Yang kedua, tidak boleh makan makanan berat. Yang ketiga, pakaian rapi dan sopan, minimal berkerah. Yang keempat, mematikan mikrofon ketika acara berlangsung. Kelima, wajib on cam kecuali ada halangan. Yang keenam, tidak menyala atau memotong pembicaraan. Sesi tanya jawab akan diberikan setelah dipersilakan. Yang ketujuh, tidak meninggalkan diklat begitu saja, harus izin. Dan yang terakhir, jika ingin bertanya saat saya harus raise hand. Selanjutnya adalah penutup acara pembukaan. Acara pembukaan pada sore ini telah usai. Mari kita tutup acara pembukaan ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya untuk acara inti atau materi akan dipandu oleh moderator-moderator di setiap materi pada waktu yang sudah ditentukan. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya Muhammad Nurul Huda undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai ketemu bentar malam. Siap bang, siap. Izin live ya Bang ya. Siap, Mas. Linknya tetap link ini ya. Jangan masuk ke link yang lain. Oke bang.